Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Al-Fatis dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Kali ini saya akan melakukan video presentasi mind mapping beserta penjelasan materi, yaitu konsep dasar telekomunikasi, alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan dari radio, modulasi analog dan digital, teknik komunikasi digital, pemancaran dan penerimaan radio, jaringan komputer, dan saluran transmisi. Konsep dasar telekomunikasi adalah inti dari bagaimana informasi dan pesan dikirim dan diterima antara satu atau lebih pihak. Ini mencakup beberapa elemen kunci, yaitu pengiriman pesan. Ini adalah individu atau entitas yang ingin mengirim informasi kepada pihak lain. Mengirim pesan ini bisa menjadi seseorang yang menelpon temannya atau organisasi besar yang mengirim email kepada pelanggan mereka. Yang kedua, penerimaan pesan. Penerimaan pesan, individu itu entitas yang dituju oleh pesan yang dikirim. Mereka adalah orang atau sistem yang seharusnya menerima dan memahami pesan. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau jalan yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Ini bisa berupa kabel fisik, gelombang radio, sinyal optik, atau media lainnya. Sinyal. Informasi yang dikirim dalam bentuk sinyal. Sinyal ini dapat berupa suara, teks, data, atau bahkan video, dan dapat berada dalam bentuk analog atau digital. Protokol komunikasi. Protokol adalah aturan atau bahasa yang digunakan oleh pengirim dan penerima untuk memastikan pesan dikirim dan diterima dengan benar. Misalnya di internet, TCP atau IP adalah protokol komunikasi yang penting. Keamanan. Keamanan adalah bagian penting dari telekomunikasi, terutama ketika pesan berisi informasi sensitif. Ini mencakup enskripsi data dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Perangkat telekomunikasi. Ini adalah perangkat fisik atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses komunikasi. Ini mencakup telepon, komputer modern, dan perangkat lain yang memungkinkan komunikasi. Telekomunikasi nirkabel. Ini merujuk pada komunikasi tanpa kabel, seperti jaringan Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi seluler. Pada dasarnya, konsep dasar telekomunikasi adalah dasar bagi semua bentuk komunikasi, mulai dari percakapan, telepon, hingga penukaran data melalui internet, dan memahami elemen-elemen penting untuk memahami bagaimana informasi dikirim di seluruh dunia. Materi kedua, yaitu alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan radio, adalah dua konsep penting dalam telekomunikasi nirkabel dan radio. Ini terkait dengan cara frekuensi radio dialokasikan dan bagaimana gelombang radio merambat. Mari kita jelaskan. Alokasi frekuensi adalah proses penugasan dan pengaturan rentan frekuensi tertentu kepada berbagai layanan atau pengguna dalam spektrum radio. Hal ini dilakukan untuk menghindari interferensi atau gangguan dalam komunikasi nirkabel. Beberapa poin penting dalam alokasi frekuensi meliputi badan regulasi. Biasanya badan regulasi pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola alokasi frekuensi. Di Amerika Serikat misalnya, Federasi Communication Commission (VCC) memiliki peran tersebut. Penggunaan frekuensi. Frekuensi tertentu dialokasikan untuk berbagai layanan seperti menyiarkan radio, telepon seluler, jaringan nirkabel, dan lainnya. Penggunaan efisien.
Alokasi yang efisien harus mempertimbangkan bagaimana kebutuhan pengguna untuk berusaha meminimalkan interferensi antar mereka. Line of sight atau LOS, gelombang radio bergerak dalam garis pandang. Ini berarti bahwa ada jarak tertentu di mana pengirim dan penerima harus memiliki garis pandang langsung satu sama lain. Perambatan troposfer, gelombang radio dan dipantulkan oleh lapisan atmosfer tertentu seperti troposfer yang dapat memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa garis pandang. Memahami alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan gelombang radio penting dalam merencanakan dan mengelola jaringan komunikasi nirkabel yang efisien dan andal, serta menghindari interferensi dan gangguan dalam komunikasi radio. Materi ketiga, modulasi analog dan digital. Modulasi adalah proses di mana sinyal informasi, baik itu analog atau digital, dimodifikasi untuk ditransmisikan melalui saluran komunikasi seperti gelombang radio atau kabel. Modulasi analog dan digital adalah dua jenis modulasi yang berbeda. Mari kita jelaskan keduanya. Modulasi analog. Definisi dari modulasi analog melibatkan perubahan karakteristik sinyal analog berdasarkan sinyal informasi. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang dapat memiliki nilai dalam rentan tertentu. Contohnya termasuk suara manusia, sinyal audio, dan video analog. Seperti contoh lain pada transmisi radio FM atau frekuensi modulation, amplitudo gelombang pembawa, atau carrier wave konstan sebagai frekuensinya berosilasi sesuai dengan sinyal audio yang dipancarkan. Ini memungkinkan transmisi suara berkualitas tinggi. Yang kedua, modulasi digital. Modulasi digital melibatkan pemetaan sinyal digital, yaitu sinyal yang terdiri dari sejumlah diskrit nilai ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media analog. Ini digunakan untuk mentransmisikan data digital melalui kanal analog seperti gelombang radio atau kabel. Contoh dari modulasi digital sering digunakan dalam komunikasi data seperti transmisi broadband, jaringan seluler, dan internet. Contoh-contoh modulasi digital termasuk QPSK atau Quadrant Phase Shift Key dan QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Analog bekerja dengan sinyal kontinu dan dapat menghasilkan kualitas audio yang lebih baik, sedangkan modulasi digital mengubah sinyal menjadi kode digital yang dapat dengan mudah diproses dan direkonstruksi yang membuatnya lebih tahan terhadap gangguan dan distorsion. Materi keempat yaitu teknik komunikasi digital. Teknik komunikasi digital adalah pendekatan komunikasi yang menggunakan sinyal digital, yaitu sinyal yang terdiri dari rangkaian nilai biner dalam kurung 0 dan 1 untuk mentransmisikan informasi. Ini adalah metode yang umumnya digunakan dalam teknologi komunikasi modern termasuk internet, telepon seluler, dan banyak aplikasi lainnya. Berikut penjelasan selanjutnya. Sinyal digital. Sinyal digital adalah representasi dari data yang berbentuk diskrit, seperti kode biner, daripada sinyal analog yang berbentuk kontinu. Sinyal digital adalah lebih tahan terhadap gangguan dan distorsion dibandingkan dengan sinyal analog. Teknik modulation atau teknik modulasi yang mengubah sinyal digital menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media analog seperti gelombang radio atau kabel. Contohnya modulasi digital termasuk QPSK, QAM, dan FSK. Multiplexing. Untuk mengirim banyak aliran data sekaligus,
teknik komunikasi digital menggunakan teknik multiplexing seperti time division, multiplexing, atau TDM, atau frequency definition, multiplexing, FDM. Ini memungkinkan banyak aliran data untuk berbagai saluran komunikasi yang sama. Keamanan. Keamanan dalam komunikasi digital sering diimplementasikan melalui teknik enkripsi. Data diubah menjadi bentuk transkripsi untuk melindunginya dari akses yang tidak sah atau pencurian. Teknologi jaringan. Komunikasi digital adalah dasar dari telekomunikasi jaringan modern, termasuk internet. Protokol komunikasi seperti TCP atau IP digunakan untuk mengirim data dalam lingkungan digital. Kode kesalahan dan kompresi. Dalam komunikasi digital, kode kesalahan digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data. Selain itu, teknik kompresi digunakan untuk mengurangi ukuran data dan menghemat bandwidth. Efisiensi spektrum. Teknik komunikasi digital cenderung lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi daripada teknik analog. Hal ini memungkinkan untuk mentransmisikan lebih banyak data dari saluran yang sama. Yang terakhir, decoder dan pengendali. Pada sisi penerima, data digital dikembalikan ke bentuk semula dengan bantuan perangkat elektronik seperti decoder dan pengendalian. Teknik komunikasi digital telah mengubah fundamental cara manusia berkomunikasi dengan berbagai data. Ini memungkinkan transmisi data yang cepat, andal, dan efisien, dan menjadi pondasi untuk banyak aspek teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini. Materi kelima, pemancaran dan penerimaan radio. Pemancaran dan penerimaan radio adalah dua komponen utama dalam sistem komunikasi nirkabel, terutama dalam konteks radio. Mereka berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio untuk komunikasi jarak jauh. Berikut penjelasan lebih rinci tentang keduanya. Pemancaran radio. Pemancaran radio adalah perangkat atau sistem yang bertanggung jawab untuk mengubah sinyal informasi, seperti suara atau data, menjadi sinyal radio yang dapat ditransmisikan melalui media nirkabel seperti gelombang radio atau gelombang mikro. Proses pemancaran. Pemancaran radio menerima sinyal masukan biasanya dari berbagai jenis sumber, seperti mikrofon, kabel, atau komputer. Sinyal ini kemudian dimodulasi menjadi sinyal radio dengan menggunakan teknik modulasi seperti FM, frequency modulation, atau AM, amplitude modulation. Data pemancaran. Pemancaran radio juga mengatur daya pemancaran sinyal radio. Ini termasuk menentukan seberapa jauh sinyal dapat mencapai penerima. Beberapa pemancar radio memiliki daya pemancar yang rendah, seperti walkie-talkie. Sementara yang lain, seperti stasiun radio AM atau FM, atau stasiun TV, memiliki daya pemancaran yang jauh lebih tinggi. Antena. Pemancaran radio juga dilengkapi dengan antena untuk mengirim sinyal radio ke udara. Antena ini memainkan peran penting dalam menentukan jarak dan cakupan komunikasi. Penerimaan radio. Penerimaan radio adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menerima sinyal radio yang ditransmisikan oleh pemancaran radio. Ini adalah alat yang mengubah sinyal radio kembali menjadi sinyal informasi yang dapat dipahami oleh manusia atau perangkat. Proses penerima. Proses penerimaan radio menerima sinyal radio dari udara melalui antena. Kemudian sinyal radio ini dimodulasikan kembali untuk mendapatkan sinyal informasi yang awalnya diiringi oleh pemancar. Pendeteksi oleh decoder. Penerimaan radio juga melibatkan proses deteksi dan decoding untuk mengubah sinyal radio menjadi sinyal informasi
dapat didengar atau dilihat. Ini melibatkan penggunaan detektor seperti detektor AM atau demodulator seperti demodulator FM. Output atau visual atau output audio atau visual. Hasil ini, proses penerimaan ini kemudian diberikan sebagai output audio atau suara ataupun visual gambar yang dapat diterima oleh penerima atau pemirsa, seperti yang terjadi di radio, televisi, dan perangkat komunikasi seluler. Pada dasarnya, pemancaran dan penerimaan radio adalah bagian integral dari hampir semua bentuk komunikasi nirkabel, mulai dari penyiaran radio dan televisi hingga jaringan seluler dan komunikasi satelit. Mereka memungkinkan transmisi informasi dan komunikasi jarak jauh secara efisien. Materi keenam yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang terhubung satu sama lain, baik secara kabel maupun nirkabel, untuk berbagai sumber daya dan informasi. Berikut ini penjelasan lebih rinci tentang materi ini. Node, perangkat. Node adalah perangkat individu dalam jaringan, seperti komputer, printer, server, ataupun perangkat seluler. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media menghubungkan node dalam jaringan. Ini dapat berupa kabel fisik seperti kabel Ethernet atau nirkabel seperti Wi-Fi. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point Wi-Fi digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data, mengatur aliran informasi, dan memastikan pengirim data yang efisien. Klarifikasi jaringan komputer berdasarkan ukuran LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal digunakan dalam area terbatas, seperti dalam sebuah gedung atau kampus. Contohnya termasuk jaringan di kantor atau rumah. WAN atau Wide Area Network. Jaringan area luas mencakup wilayah geografis yang lebih besar, seperti negara atau bahkan seluruh dunia. Internet adalah contoh terbesar dari WAN. Adapun penjelasan lain yaitu protokol dan standar. Protokol adalah aturan dan bahasa yang digunakan dalam jaringan komputer. Beberapa protokol umumnya meliputi TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol untuk Internet, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk browsing web, dan lainnya. Manajemen dan keamanan. Jaringan komputer memerlukan manajemen yang efisien, termasuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi yang ditransmisikan. Jaringan komputer memiliki peran sentral dalam komputasi modern. Mereka memungkinkan berbagai sumber daya, komunikasi yang cepat, dan akses ke informasi global. Dengan perkembangannya, jaringan komputer terus berkembang dan memainkan peran penting dalam hampir semua aspek kehidupan sehari-hari dan bisnis. Materi terakhir yaitu materi ketujuh, saluran transmisi. Saluran transmisi adalah media fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data sinyal ataupun informasi dari satu titik ke titik lain dalam sistem komunikasi. Ini adalah komponen penting dalam jaringan komputer, komunikasi nirkabel, dan telekomunikasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang materi saluran transmisi. Jenis saluran transmisi. Kabel tembaga. Ini termasuk kabel koaksial dan twisted pair. Kabel koaksial digunakan dalam jaringan kabel TV dan Ethernet. Kabel twisted pair adalah yang umumnya digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network. Fiber optik. Saluran serat optik menggunakan cahaya yang disalurkan melalui serat kaca yang halus untuk mentransmisikan data.
Ini memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi dan memiliki keunggulan keamanan yang tinggi. Gelombang radio. Saluran nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler atau 4G dan 5G. Gelombang radio memungkinkan komunikasi nirkabel antara perangkat. Satelit. Komunikasi satelit memanfaatkan satelit buatan di luar angkasa untuk meneruskan sinyal. Ini digunakan dalam komunikasi jarak jauh untuk mengatasi hambatan geografis. Saluran optik. Ini termasuk pipa pneumatik yang digunakan untuk mengirim pesan fisik seperti surat dan paket, meskipun lebih jarang digunakan untuk komunikasi data. Masih penting dalam beberapa aplikasi. Begitulah materi hari ini. Saya atas nama Muhammad Rahmat Al-Fatis dari Pendidikan Teknik Elektronika S1 Angkatan 23 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.